Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Safari Ramadan di bulan penuh maghfirah ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat, Dr. Hajah Raden Ella M. Giri Komala MMPD, beserta seluruh jajaran pengurus PW Muslimat NU Jawa Barat. Yang saya hormati, jajaran para ketua, Ketua 1 Dr. Hajah Nani Muharromah MMPD, Ketua 2 Dr. Anda Hajah Ais Badriah Nur Asikin MMPD, Ketua 3 Dr. Anda Hajah Yayah Rahayati MMPD, Ketua 4 Profesor Dr. Hajah Ulfiah MSI, Ketua 5 Dr. Hajah Nurul Mulyati MMPD, Ketua PC Muslimat NU Jawa Barat beserta jajaran. Yang saya hormati, narasumber kita hari ini Dr. Hajah Iva Faizah Rahmah MPD yang alhamdulillah pada saat ini telah hadir membersamai kita dalam acara Safari Ramadan PW Muslimat NU Jawa Barat. Serta tidak lupa hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya banggakan, kami ucapkan selamat datang dalam acara Safari Ramadan PW Muslimat NU Jawa Barat. Selanjutnya, mohon izin saya Fitriani Kosasi sebagai MC akan membacakan susunan acara Safari Ramadan pada pagi hari ini. Di antaranya pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan sholawat Nabi, keempat pembacaan tawasul, kelima sambutan dari Ibu Ketua PW Muslimat NU Jawa Barat, keenam mauidhah hasanah, ketujuh tanya jawab, kedelapan doa dan penutup. Demikian susunan acara pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Hadirin rahimakumullah, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka acara Safari Ramadan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Cucu, Ketua PAC Paseh, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi oleh Ibu Hajah Imas Fauziah, Ketua PAC dari Cikanjung. Barangkali Ibu Hajah Cucu dan Ibu Hajah Imas sudah hadir, disilakan. Ibu Hajah Cucu dan Ibu Hajah Imas Fauziah, apakah sudah bergabung? Sudah ada, Teh. Ya, silakan. Bu Cucu mangga. PAC Muslimat Paseh. Dibuka. Tuhan nangis. Bu Cucu dibuka mic-nya Bu Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Kawitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Cucu mangga mic-nya dibuka. Terus dikawitan, terus dipanggil. Bu Cucu. Itu kan iyanya. Atas ayah PAC paseh nama. Oh, Tapi nah Bu Cucu teh. Bu Cucu ada ya? Nama teh ditelepon atas ayah. Artinya apa? Cacat kita. Bu Cucu. Ya, Engel atas ngawitan mangga ngawas Al-Quran. Hamida. Dibuka mic-nya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyarak iya na wadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kutiba alaikumus Kemana? kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Itu kan punya kuotanya. Wa ma'u kana minkum maridan aw ala safarin As aw ala wa
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من الهدى والفرقان وما شهد بما يحكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم Apa yang dicari? ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imas Fauziah, mangga teraskan salawat. Mangga dilanjutkan dengan pembacaan sholawat. Mic-nya dibuka, Bu Imas, belum dibuka. Mic-nya.
Bu Imas Fauzia, mic-nya belum dibuka, belum kedengaran. Iya ya, teh. Kuota di anu emang kali loading. Bu Imas, ada speaker yang tanda merah, diklik ya Bu ya. Kalau ada kendala bisa diganti. Karena waktu kan. Teteh lebar iya waktos. Mohon Makanya ini ya. 5 menit. Kampung mah kok mau kuota. Nurul Huda Nurul Sa'adati wal Hikam Nurun Nabi Muhammadun Khairil Anam Khairil Bashar Ja'an Nabi Muhammadun Khairil Anam Khairil Bashar Ja'an Khairil Anam Khairil Anam Ja'an Nabi Muhammadun Khairil Anam Khairil Basar Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Salamullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Habibilllah Salatullah salamullah ala وكل مجاهد لله في أهل الباب
من العفاة والنكمة ومن حمير ومن غمة بأن البدر يا الله صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berikutnya adalah pembacaan tawasul oleh Ibu Hajah Enia Aminatul Zahro dari KBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten pangersa buketu menuju kapanggeuan panten abdi teh atur nuhun teteh. Mangga urang seja niat karena Allah ngadoa sasarengan ngalakukan hadoro tawasul panten teras hadiah ka suku-suku urang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadatil a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama'il 'amilin wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa auladihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqalina wa walina khususan ila ruh khususan ila arwah ya awliya Allah ya wali Allah khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qalina mangga khusus. Khususan Abdul Syekh Haji Hasim Asy'ari khususan Juwaisih Sukabumi pendiri Muslimat NU khususan Dr. Hajar.
ala hadiniya likulli niyatin salihatin bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil la ilaha illallah wa akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila wa bil akhirati ulaika ala hudan min rabbihim wa ilahum ilahun la ilaha illallah rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا لا يكلف يكلف الله الله نفسا نفسا إلا إلا وسعها لها وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا أخطأنا ولا تحمل ربنا علينا ولا تحمل إصرا علينا كما إصرا حملته كما على حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف تحملنا عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الحاسدين انصرنا على القوم المتكبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين خصوصا في فلسطين في أين مكان يا الله يا حافظ يا الله يا الله يا حافظ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجمع بيننا muslimat NU khususon muslimat NU Provinsi Jawa Barat sadayana PT PAC ranting anak ranting se-Jawa Barat se-Provinsi Jawa Barat dan aya di panangan Allah Subhanahu wa taala amin amin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin niatin solihatin bibarakatin Quran al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita sambutan dari Ketua PW Muslimat NU Jawa Barat, Dr. Hajah Raden Ella M. Giri Komala MMPD. Kepadanya kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
ujian banyak. Kami sangat berbahagia. Suaranya teka kopi. Masih bisa Suaranya kan jelas, Bu. kadang utang. Sakedik, cobi diulang. Itu terkadangu lalaunan. Ele suara terkadangu. Maksudnya mau tahun ini ya sudah. Kadang utangnya tak Itu. utang ya Allah ya Rabbi. Hanya lalaunan. Lalunan ya. Kedangu. Ya, selama ini sudah bukan lagi saya. Ada aku jempol, ada dengan nama. Anu sanes parem ngarah teu gandeng geun anu sanesna pareman pados teu Ya, gandeng. semuanya, akun semuanya, kecuali yang berbicara. Ya, semua. Pak Latif, semuanya minta di mute aja dulu ya. Yang telanya malah ditutup. Ibu, itu suantena Bu teka luar, speakernya diklik yang merah. Kayaknya tadi ke ini deh ke. Nah, terus. Tadi kan sudah bilang lebih tanda ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang nggak enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mukarramat, ibu-ibu Muslimat NU se-Jawa Barat, wabil khusus PW Muslimat NU Jawa Barat sebagai penyelenggara safari dakwah Ramadan melalui virtual ini. Kemudian yang kami banggakan PC Muslimat NU, kemudian juga PAC Muslimat NU se-Jawa Barat, wabil khusus para petugas pada hari ini dari Kabupaten Bandung dan dari Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah hari kedua ini pelaksanaan dakwah virtual Ramadan itu lebih baik tentu dari hari kemarin. Ya, walaupun di sana sini masih ada kendala teknis, ya kita harus saling memahami dan memaafkan barangkali itu karena kondisi atau situasi kondisi tempat yang mungkin sinyalnya kurang atau lemah atau apa, jadi kita mohon saling memahami saja. Ya. Yang penting kami dari wilayah bangga, ya merasa bangga kepada semuanya, wabil khusus para pengisi acara yang bertugas pada hari ini. Tentu untuk hari besok dan selanjutnya semuanya juga belajar dari yang sedang berjalan ini, bagaimana besok hari dan seterusnya itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, terutama sekali dalam mengisi acara ini kita ingat durasi waktu, ya durasi itu hanya 5 menit begitu, karena kesananya kita ya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi mohon maaf nanti kalau pada kenyataannya melewati batas waktu gitu ya, ini karena memang ada istilahnya sekarang juga dari tadi ada tambahan waktu. Yang penting acara ini bisa manfaat untuk semuanya. Nah, termasuk pada hari ini kita juga terlebih dahulu kita doakan untuk Ibu narasumber yang seharusnya pada hari ini Ibu Profesor Dr. Erni Ernawan MSI, itu ternyata beliau tidak bisa, ya, dan tidak bisa karena sedang dirawat, ya, ada perawatan kesehatan di Advent, Rumah Sakit Advent. Mudah-mudahan beliau diberi sehat lagi sebagaimana semula, ya. Memang beliau dalam masa pengobatan, ya, pengobatan. Nah, itu pada beliau sudah
siap dari awal, sudah siap. Tapi ya kita pahami bahwa ini adalah takdir Allah, beliau tidak bisa menyampaikan, tapi kami tetap akan terus melanjutkan karena kami sudah siap istilahnya mah bemper ya harus sudah siap. Sini Teh Iva, Dr. Hajjah Iva Faizah Rahma MPD sudah siap ya akan mengganti sebagai narasumber pada hari ini, dan ke depan juga pokoknya PW itu harus sudah siap siapa kira-kira yang akan ganti supaya tidak kosong, insya Allah. Nah untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Negiva Faizah, walaupun judulnya tentu dari awal Negiva itu kebagiannya kan tentang membuka tabir Lailatul Qadar ya, persepsi Al-Quran itu luar biasa ya, cuma karena didadak kemarin tadi malam bahkan begitu harus mengisi pada hari ini, berarti beliau akan mengganti temanya sesuai dengan yang sudah siap ya, yang sudah siap dengan PowerPoint-nya. Jadi semuanya kita fleksibel, tidak terlalu apa istilahnya burung tengko apa aturan begini kok ini berubah begini ya, semuanya harus sudah memahami. Mudah-mudahan ibu sekalian memahaminya ya. Yang penting sekali lagi kita mendapatkan manfaat yang banyak dari forum atau acara safari dakwah Ramadan ini, mudah-mudahan, dan insya Allah selanjutnya insya Allah akan berjalan lebih baik lagi. Demikian ibu sekalian, mohon maaf ya, dan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Dan selanjutnya, hadirin yang berbahagia, tiba waktunya bagi kita pada sesi Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Hajjah Iva Faizah Rohma MPD dengan tema implementasi pendidikan aswaja berbasis mutu. Beliau lahir di Purwakarta pada tanggal 20 Mei 1980 dan kini beliau merupakan Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ketua LP Ma'arif NU PWNU Jawa Barat, Ketua BKMT Kabupaten Purwakarta, Ketua LP PNU Kabupaten Purwakarta, Pengurus GOW Kabupaten Purwakarta, Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dan dosen STAI Al-Muhajirin. Waduh, panjang sekali ya Teh. Ya. Ya, baik. Sekretaris 4 Muslimat Jawa Barat itu yang utama. Iya, sekretaris 4 ya Teh ya. Oke, siap. Kayak Ibu Dr. Iva ini kalau kita panggilnya nama kesayangan ya Teh ya, panggilan kesayangannya Teh Iva. Teteh sehat Teh? Alhamdulillah Teh Fitri. Baik. Sama MC dadakan ya, tapi luar biasa. Ini semua tembak. Baik, hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah Dr. Hajjah Iva Faizah Rohma MPD sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan menyampaikan materi Safari Ramadan. Tadi temanya luar biasa, implementasi pendidikan aswaja berbasis mutu ya. Maka dari itu kepada Dr. Hajjah Iva kami persilakan. Ya, hatur nuhun Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah sehat sadayana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anu dipihormat sadaya para muslimat, penggerak muslimat se-Jawa Barat, wabil khusus guru kita semua, ibunda kita, ketua pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Barat, Ibunda Dr. Hajjah Raden Ella M. Giri Komala, beserta segenap jajaran ketua PW Muslimat dan tentunya juga rekan-rekan semua di pengurus PW Muslimat Jawa Barat.
alhamdulillah ya senantiasa terus menggerakkan kita semua, sehingga luar biasa kegiatan muslimat di bulan suci Ramadan ini bukan tambah lesu, malah tambah semarak dan luar biasa hebat. Tentu ini tidak lain adalah berkat bimbingan para guru-guru kita semua, dan tentunya juga kesolidan para penggerak baik itu di PC, PAC, yang wabil khusus hari ini ya sebagai pemangku hajat dari PC Kabupaten Bandung, Teh Nia ya, Bu Haji Nunung, juga dari KBB ya, luar biasa, hatur nuhun. Tentunya hari ini kita semua sama-sama meniatkan untuk senantiasa bisa terus meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya dengan kegiatan dakwah, safari dakwah ya Muslimat NU online. Ini menjadi semangat kita untuk terus bersilaturahmi ya, tidak ada halangan puasa, jarak, lelah, haus ya, tetap kita bisa menjalin silaturahmi, dan utamanya juga silatul ilmi bersama para guru-guru kita semua. Hanya kebetulan Prof. Erni kemarin ada informasi tidak bisa hadir. Ya, saya dikontak sama Ibu Ketua malam untuk bisa memberikan materi, walaupun memang belum siap ya sesuai dengan tema, tetapi namanya murid kedah samina wa atona ya. Yang utamanya insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah untuk kita semua. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas semangat semuanya, dan mari kita sama-sama bertafakur, bermuhasabah diri kita, dan semangat kita untuk lirai kalimatillah melalui berbagai kajian-kajian yang luar biasa di agenda safari dakwah ini. Dan salah satunya yang ingin saya sampaikan ini mengenai fondamen pendidikan aswaja yang menjadi kekuatan besar kita dalam memupuk ya kader-kader masa depan pejuang Nahdlatul Ulama. Karena kalau ada disebutkan kalau kita ingin membangun bangsa ya, maka awali dengan membangun pendidikannya. Tapi kalau kita ingin menghancurkan satu bangsa, maka awali saja hancurkan pendidikannya, begitu ya. Tentunya ini juga bersinergi dengan kekuatan muslimat yang berbasis kekeluargaan. Maka saya yakin ya penguatan kader-kader masa depan NU itu tergantung daripada penguatan pendidikan, yang khususnya saya sendiri ditugaskan selaku Ketua LP Ma'arif Jawa Barat, dan tentunya basis kekeluargaan ya yang dibangun oleh muslimat NU Jawa Barat. Tentu ini mari kita sama-sama saling mensinergikan ya, karena tentunya tidaklah bisa mungkin pendidikan ini bisa maksimal kecuali ada tiga komponen utama, yaitu adalah lembaga pendidikan, pemerintah, dan juga adalah masyarakat. Dan saya yakin peran Muslimat NU ini juga sangat mendukung terhadap penguatan pendidikan yang berkualitas untuk penguatan nilai-nilai aswaja. Nah, di sini saya juga diberikan tugas di LP Ma'arif juga salah satunya adalah untuk mengawal itu, bagaimana nilai-nilai pendidikan aswaja itu betul-betul ya bisa maksimal mencetak kader-kader kita di masa akan datang. Bahkan mungkin saya juga mengagendakan kegiatan supervisi ya, kemudian juga akreditasi internal untuk lembaga-lembaga pendidikan yang melatar belakangi ataupun dengan memakai kurikulum aswaja, sehingga tentu ini bisa terus kita jaga. Maka ya kalau kemarin saya juga maju di DPD ini tidak lain ya, penguatan saya juga ingin membangun pendidikan, karena kalau pendidikannya berkualitas maka insya Allah ya kader-kader NU akan kuat, kader-kader bangsa ini akan kuat. Ya, tapi mohon maaf mungkin ya belum saatnya, karena rupanya sekarang masih basis artisisme ya, yang sekarang ini paling banyak suaranya di Komeng. Tapi artinya ini adalah tantangan besar kita ya, bahwa pendidikan ini harus terus berkesinambungan dalam mencetak kader-kader kita, generasi kita di masa yang akan datang.
Baik, mungkin Kang Latif bisa dibuka itu slide-nya. Ya, Kang Latif, oke. Bisa kelihatan tidak? Belum. Layarnya sudah kelihatan, Ibu? Udah. Kelihatan deh. Sudah ya. Iya. Oke. Di sini kita lihat tentang bagaimana implementasi kurikulum Aswaja berbasis mutu. Ya. Kenapa saya menyampaikan implementasi berbasis mutu? Karena kalau tidak berbasis mutu, tidak dikelola dengan maksimal, namanya lembaga-lembaga pendidikan swasta khususnya, ini tidak akan berpengaruh besar. Ya, apalagi kalau sekiranya kita ini ya namanya sekolah nu kadang katingali banyakna ya nu balalocot nu dararengdeknya itu rata-rata sekolah NU gitu ya. Jadi apa yang akan dibanggakan oleh sekolah NU gitu. Tapi kalau sekiranya kurikulumnya bermutu, pendidikannya bermutu, walaupun mungkin istilahnya ya di bawah bilik gitu ya, ataupun di ruangan yang terbuka, bahkan di sawah sekalipun. Tapi kalau kurikulumnya ajeg, maka insya Allah akan bisa melahirkan kualitas pendidikan Aswaja yang bisa dirasakan kemanfaatannya. Maka di sini apa itu pengertian kurikulum Aswaja dan mutu bisa dilihat. Kurikulum ini sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan pembelajaran, sekaligus juga segala sesuatu yang nyata yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik itu di intra ataupun di ekstrakurikuler di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka itu tentunya harus dipahami kurikulum ini tidak hanya apa yang ada di dalam buku, tetapi juga apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar anak-anak kita itu harus bisa menunjukkan tentang bagaimana konsep beraswaja. Jadi tidak hanya yang ada di buku, bagaimana figur kepala sekolahnya yang juga sekaligus menggambarkan sebagai kiainya NU begitu ya. Kemudian bagaimana figur gurunya yang memberikan bagaimana karakter-karakter pemikiran NU itu juga bagian yang tidak terpisahkan dalam kurikulum, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Begitu juga konsep kurikulum itu terbagi menjadi 3, baik itu kurikulum sebagai substansi, ya. Substansi ini harus dipahami oleh semua. Kenapa sih kita harus memakai kurikulum Aswaja? Apa pentingnya harus menerapkan Aswaja? Ya, ini harus betul-betul dipahami oleh semua komponen sehingga semuanya saling menguatkan. Begitu juga dari situ kemudian dibuatkan sistem yang berkesinambungan, itu sawareh-sawareh ya, tidak aing-aingan. Kepala sekolahnya pengen Aswaja tapi guru-gurunya tidak paham tentang apa sih Aswaja. Ini tidak bisa sinkron, tidak akan bisa maksimal. Ya, begitu juga secara materi juga harus jelas bahwa memang perangkat pembelajaran itu betul-betul juga menggambarkan tentang bagaimana basis Aswaja ini. Termasuk yang kedua adalah Aswaja An-Nahdiyah. Aswaja An-Nahdiyah ini tentu tidak asing bagi kita, mungkin ya keluarga besar NU tidak hanya sebatas Aswaja yang mana semua orang mengaku Aswaja katanya gitu ya. Semua orang pengen dikatakan orang Sunni gitu. Tetapi sebagaimana arahan dari para pimpinan kita bahwa Aswaja kita itu punya spesifikasi ya, sehingga namanya Aswaja An-Nahdiyah yang mana dilahirkan oleh muassis kita yaitu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di bulan Rajab 1344 Hijriah di Surabaya dengan karakter-karakter yang sudah kita pahami ya, yang mengusung 4 prinsip itu ya. Ada tawasutiyah, tabazuniyah, ada juga al-i'tidal, ada tasamuh ya, nilai-nilai toleransi,
keseimbangan, tidak ke kirian, ke kananan, tapi tengah-tengah gitu ya, sebagai akidah yang senantiasa berada di nilai-nilai yang toleran, yang moderat. Ini adalah yang diusung oleh Aswaja. Kemudian mutu itu sendiri apa? Mutu itu tidak lain adalah nilai-nilai keunggulan. Ya, indikatornya apa? Indikator tertinggi dalam penjaminan mutu adalah kepuasan daripada produk, ya. Kalau di ekonomi kepuasan konsumen. Sehingga bagaimanapun juga ya, nilai-nilai mutu yang betul-betul bisa dijadikan tolak ukurnya adalah kepuasan masyarakat, itulah ya yang dikatakan sekolah bermutu. Kenapa? Karena banyak sekolahnya gedungnya tinggi gitu ya, kegiatannya banyak, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh orang tua. Anak tetap hare-hare ketika orang tua ya datang, tidak mengucapkan salam, tidak ada hormat. Sepintar apapun anak-anak kita, semoderat apapun anak-anak kita, tidak dirasakan manfaatnya oleh keluarga, masyarakat, saya kira itu tidaklah dikatakan sebagai sekolah yang mempunyai lulusan yang bermutu. Maka itu bagaimana penerapan implementasi kurikulum Aswaja berbasis ya mutu, maka mari kita kaji bersama. Ya, yang pertama adalah konsep kurikulum Aswaja ini sendiri ya. Seperti yang kita pahami tadi ya, bagaimana konsep-konsep pemahaman tentang Aswaja dalam berpikir tasamuh, tawazun, tawasut, itidal ini betul-betul bisa dipahami sehingga apa? Tujuannya bisa dikenalkan, diyakini, bahkan diamalkan oleh anak-anak kita. Dan tentunya dengan metode bimbingan yang lebih bervariatif, baik itu di dalam pengajaran, pelatihan, dan pengalaman belajar. Next. Lembaga pendidikan berbasis Aswaja ya seperti Ma'arif ini merupakan salah satu komponen lembaga yang menerapkan nilai-nilai pendidikan beraswaja. Atau yang utama adalah pesantren tentunya ya, karena salah satu ciri daripada nilai-nilai keaswajan itu adalah senantiasa menerapkan kurikulum yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita. Maka next, komponen pendidikan aswaja itu sendiri ya bisa dilihat dalam 3 aspek. Next, Pak Latif. Pak Latif ya, lanjut. Aswaja dalam pembelajaran ya, yang utama adalah bagaimana aswaja ini mengajarkan tentang Al-Qur'an tentunya, hadis, ijma dan qiyas. Ini ciri khasnya kita beraswaja. Ya, karena kalau orang-orang minhum mereka tidak menerima apa yang disebut sebagai ijma, tidak menerima apa yang disebut qiyas. Pak Latif punten slide-nya. Kemudian juga cirinya adalah menggambarkan tentang bagaimana memahami tentang 4 imam madhab ya, karena kalau di minhum mereka tidak menerima 4 imam madhab, segala sesuatu hukum itu hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran hadis, tidak menerima apa yang menjadi ijtihadnya para ulama. Itu yang membedakan antara sekolah ya berbasis aswaja dengan sekolah-sekolah yang berbasis yang berbasis pada Wahabi. Selanjutnya juga dalam kurikulum aswaja menerapkan tauhid daripada Imam Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi yang mengajarkan tentang keseimbangan ya. Begitu juga adalah tasawuf kita dari Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya. Ini mengajarkan keseimbangan. Nah, kalau dalam tauhidnya Imam Asy'ari ya, Imam Asy'ari senantiasa mengajarkan kita tentang bagaimana ya penguatan nilai-nilai ketauhidan kita tanpa dilepaskan dengan adanya ikhtiar. Itu yang membedakannya ya. Jadi tidak
tidak radikal ataupun kekurangan. Kalau kita sebut mah ada Mu'tazilah, ada Qadariyah begitu ya. Nah, kita Asy'ariyah ini ada di setengah-tengah. Kemudian juga cirinya sekolah Aswaja ini mempelajari kitab kuning ya, semacam fikih dengan Safinah gitu ya, atau takrib, ada Tijan tauhidnya, Jauhar tauhid dan yang lainnya. Dan tentunya adalah ilmu-ilmu pendukung yang lainnya ya, baik seperti sejarah Islam, ushul fiqh, nahwu dan yang lainnya. Nah, ini ciri khas ya daripada sekolah-sekolah berbasis Aswaja. Kemudian juga komponen pendidikan yang lainnya dalam peribadahan ya. Anak-anak kita dibimbing tentang bagaimana tata cara beribadah ya, bersuci ya, karena tentu berbeda ya. Kalau di amalan-amalan minhum mereka tidak biasa berdoa setiap pergantian cuci muka dan yang lainnya gitu ya. Hanya cukup dengan bismillah, 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 itu biasanya seperti itu. Tapi kita penuh dengan bimbingan amaliyah para ulama ya. Nah, ini harus betul-betul dipahami, termasuk sholat ya, kita ada kunutnya, ada wiridan yang agak dikeraskan sebagai bimbingan untuk anak-anak kita. Ini khas-khasnya daripada amaliyah pesantren atau sekolah Aswaja. Kemudian juga Aswaja dalam pembiasaan ya, baik itu dengan amalan tahlilannya, zikirnya, istighosahnya, ini yang membedakan dengan sekolah-sekolah minhum. Ya, kalau di mereka itu nggak ada namanya rajaban, muludan, yasinan, tuh nggak ada. Ya, nah ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan daripada kurikulum itu sendiri. Jadi namanya pembiasaan, kebiasaan peribadahan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Justru itulah kekuatan kurikulum yang sedang kita tanamkan untuk anak-anak kita dalam membentuk nilai-nilai Aswaja. Ya, mohon maaf mungkinnya di Al-Muhajirin sendiri untuk awalnya mereka di masyarakat itu masuk ke Al-Muhajirin itu lihatnya karena mungkin kualitas anak-anaknya gitu ya, banyak yang masuk ke tingkat nasional, internasional ya, sehingga mereka masuk ke Al-Muhajirin, tidak melihat ada yang Muhammadiyah, ada Persis, mereka pada masuk gitu ya. Tapi ketika mereka sudah masuk ya, mau tidak mau ya kita gembleng gimana sholatnya ya, sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i, gimana tata cara wudhunya Imam Syafi'i. Secara tidak langsung mereka akhirnya mengamalkan nilai-nilai salah satu madhab yang mungkin di rumahnya mereka tidak memakai namanya madhab itu ya. Nah, inilah kekuatan pendidikan akhirnya secara tidak langsung bisa membawa ya masyarakat kita. Selanjutnya komponen pendidikan. Ini slide-nya diganti sudah, Pak Latif. Komponen pendidikan Aswaja ya, komponen pendidikan Aswaja juga termasuk adalah bagaimana pengenalan anak didik kita terhadap organisasi NU. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa anak-anak kita juga harus terlibat ya untuk mengenal siapa sih tokoh-tokoh NU. Ketika namanya rajaban, muludan, optimalkanlah yang diundang itu adalah tokoh-tokoh NU gitu ya. Kemudian juga struktur NU gimana sih begitu ya, termasuk juga mereka dilibatkan menjadi kadang pagar nusanya ataupun di IPNU, IPPNU, kenalkan karena itulah bagian daripada kurikulum itu sendiri. Mengenal organisasi NU bagian daripada kurikulum itu sendiri. Selanjutnya tujuan pendidikan Aswaja. Tujuan pendidikan Aswaja itu juga adalah tidak lain membentuk generasi muslim yang beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air ya, karena dalam nilai Aswaja kita ya mengajarkan tentang apa yang kita sebut sebagai hubbul watan minal iman. Hanya di NU yang punya slide ya kayak gitu. Selanjutnya juga mewujudkan masyarakat yang madani, toleran dan berakhlak mulia. Dan itu hanya di NU yang betul-betul ya secara jelas mengajarkan tentang apa yang disebut tawasud, samuh ya, toleransi, dan tentunya adalah berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya para ulama salaf solih. Selanjutnya dengan adanya pendidikan Aswaja ini tentu akan bermanfaat bagi negara kita dalam penguatan pemahaman Islam yang moderat, toleran, menjaga keutuhan NKRI, menjaga generasi muslim yang berdaya saing global.
ya, karena dalam aswaja mengajarkan tentang bagaimana al-muhafadzah biqadimi sholih wal ahdu bijadil jasah, ya, bagaimana nilai-nilai aswaja tidak tabu dengan sesuatu yang baru, bahkan harus terdepan dalam berbagai ya dinamika kehidupan. Tetapi tidak lupa tentang bagaimana basis kita ya mengenai penguatan nilai-nilai keaswajaan, ibadah, sehingga keseimbangan al-ahdu dan muhafadzah. Selanjutnya juga tantangan ya yang kita rasakan di lembaga-lembaga pendidikan itu bagaimana penyebaran radikalisme yang sangat ekstrim. Ya, kita membaca sekolah-sekolah ini di kota khususnya yang kami rasakan di Purwakarta. Ini semakin menjamur sekali sekolah-sekolah yang tidak punya kaitannya dengan nilai-nilai aswaja. Maka secara tidak langsung sebetulnya mereka sedang dibentuk menjadi kader-kader yang ya mereka begitu sangat kritis di dalam berpikir ya, ataupun mungkin mereka itu ya sudah mulai kabur lah dengan nilai-nilai budaya masyarakat kita dengan ya rajabannya, tahlilannya, itu sangat dikritisi di lembaga-lembaga pendidikan mereka itu. Maka tentunya ini menjadi tantangan kita. Kemudian juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang aswaja. Ya, mereka itu kadang masyarakat kita kenapa tidak memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang NU? Mungkin juga karena masyarakat kita, keluarga-keluarga di masyarakat kita ini tidak paham juga tentang apa sih aswaja. Apa sih pentingnya harus sekolah di sekolah-sekolah aswaja. Nah, ini mungkin tantangan kita ya di muslimat yang berbasis kekeluargaan. Lebih baik istilah nama sekolah di lembaga NU yang mungkin juga kapasitas kelasnya ya sederhana ya, tetapi anak-anak kita terjaga nilai akidahnya dibanding mungkin mohon maaf ya di Purwakarta sendiri banyak anak-anak yang sudah ya di sekolah-sekolah Kristen karena hanya melihat apa? Hanya melihat daripada nilai-nilai yang sifatnya klise saja, sekolahnya besar gitu. Maka saya sendiri kenapa membuka sekolah Al-Muhajirin di tengah kota dengan kapasitas SPP-nya juga lumayan tinggi, itu untuk menyaingi. Bolehlah ya kita bersaing dalam urusan fasilitas ya, karena itu menjadi standar masyarakat kita. Walaupun tentu harus dengan biaya mahal, tetapi yang terutama adalah di dalamnya kita ya cokokin dengan berbagai nilai-nilai aswaja. Nah, inilah yang tentunya juga kita harus bisa menjamah kapasitas masyarakat yang memang ingin penguatan sarana ini menjadi komponen utama. Tapi tentu tujuan yang utama bagi kita adalah bagaimana nilai-nilai aswaja itu masuk ke masyarakat kita melalui pendidikan anak-anak yang sekolah di lembaga kita. Kemudian juga tantangannya adalah modernisasi yang dampak daripada dampak negatif terhadap nilai-nilai aswaja. Ya, kita tahulah mungkin modernisasi ini bagaimana anak-anak kita sudah terbuka ya dengan namanya dunia luar, dengan IT, dengan pergaulan. Ini juga menjadi tantangan dari nilai-nilai aswaja sehingga mereka tidak menganggap penting ya aswaja ini, melihat lebih mementingkan pada nilai-nilai eksternalnya saja. Nah, maka itu tentu strategi pengembangan pendidikan aswaja harus kita mulai dari revitalisasi kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, revitalisasi karena apa? Karena ya kecenderungan masyarakat kita memang ya lebih pada nilai-nilai yang mungkin lebih instan. Ya, lebih simpel, tetapi hasilnya bagus gitu ya. Nah, maka saya sendiri membuat terobosan contoh ya, kita memakai buku namanya Safinah Tijan. Mungkin kalau disodorkan kitabnya agak lebih ya agak inilah begitu ya, agak kurang tertarik. Maka kita buatkan namanya Safinah Metode Mufham. Jadi disadur ulang, kemudian tulisannya dibesar-besarkan, kemudian juga ada terjemah lafziahnya, ada tanya jawabnya, ada sair-sairnya di buku Safinah itu. Kita
revitalisasi ya buku-buku itu sehingga dikemas dengan menarik. Ya, diajarkan di anak-anak kita yang SD sudah mulai belajar Safinah metode Mufham ini. Tijan juga sudah dimulai di SD. Ya, itu untuk apa? Untuk membuat kemasan yang memang saat ini masyarakat kita lebih pada kemasan yang menarik. Ya, tetapi intinya di dalamnya adalah Safinah, Tijan, ya, kemudian juga belajar bahasa sorof, ya, itu dengan gambar-gambar yang menarik itu kita buat sehingga inilah yang memang menjadi kecenderungan masyarakat kita. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas guru pendidikan agama Islam, ya. Namanya guru itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Jangan hanya cukup dengan metode dakwah, tidak cukup hanya dengan tutorial saja. Bagaimana membuat media-media pembelajaran yang menarik, ya. Kemudian juga bagaimana menyisipkan nilai-nilai aswaja dalam semua bidang pembelajaran. Ya, contohnya kalau kita belajar PPKN, anak-anak kita, ya, guru-guru kita juga harus menguasai tentang apa itu toleransi dalam kajian Al-Qur'an, dalam kajian sunnah. Nah, ini betul-betul harus terus, yang utama adalah digembleng gurunya. Ya, jadi sebelum ke anak-anak penguatan aswaja, maka yang utama adalah persiapan daripada guru-guru untuk memahami aswaja itu sendiri. Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan aswaja ini juga penting, ya. Kita juga kadang suka mengadakan taraweh bersama, ya, untuk yang sekolah-sekolah di full day Al-Muhajirin itu biasanya kita suka kunjungan ke orang tua, taraweh bersama di rumahnya, ya, sambil kita ajarkan apa? Ajarkan sholat tarawehnya 23 rakaat gitu ya. Nanti di akhirnya ada witir 2 dan 1 gitu ya. Ada kunutnya. Itu secara tidak langsung bahwa pemahaman aswaja ini juga harus dipahami oleh keluarga. Kemudian juga pemanfaatan media massa dan teknologi informasi dalam penyebarluasan aswaja. Nah, mudah-mudahan tentunya melalui kajian-kajian digitalisasi Muslimat NU seperti ini kita mengisi ruang-ruang informasi digital yang sangat minim sekali saat ini ya dimiliki oleh komponen aswaja. Padahal masyarakat kita ini sangat haus informasi-informasi mengenai aswaja. Nah, mudah-mudahan tentunya ini bagian daripada pemanfaatan media ya. Kemudian juga tahapan-tahapan. Nah, ini mulai kita masuk bagaimana tahapan penerapan kurikulum aswaja berbasis mutu. Ya, maka dibutuhkan pertama pahami, kita lakukan tahap persiapan, yang kedua tahap implementasi, dan yang ketiga baru kita bisa melihat tahap hasilnya. Tahap persiapannya apa? Tahap persiapannya pertama tentu kita harus menyusun visi misi bersama, ya, visi misi bersama, program sampai kurikulum, ya, yang mempunyai orientasi mutu lulusan berbasis aswaja. Jadi kalau kita dari awal sudah menerapkan tentang bagaimana sih anak-anak kita ini dalam penguatan aswaja, salah satunya lah ya mungkin paham tentang atau menguasai bacaan kunut gitu ya, maka itu pun harus kita evaluasi di dalam prosesnya dan juga dievaluasi nanti di akhirnya. Ya, jadi harus beruntun. Kemudian juga pembentukan tim penjaminan mutu ini penting ya, kalau kita mungkin di yayasan ada namanya divisi penjaminan mutu. Ini betul-betul harus kita kawal ya, bahwa betul-betul nilai-nilai aswaja itu diterapkan dalam proses pembelajaran, pembiasaan sehari-hari, termasuk pemahaman gurunya harus rata lah semuanya ya, menguasai aswaja ini. Kemudian juga penjaringan sumber daya guru dan karyawan berbasis aswaja. Nah, kalau kami arahkan ya kepada sekolah-sekolah ma'arif, jangan mudah menerima guru, harus bisa menseleksi lebih awal. Ya, termasuk di Al-Muhajirin yang pertama ditanyakan ini, ya Bapak Ibunya, gurunya suka biasa kunut tidak? Ya, paham tentang amaliyah-amaliyah aswaja. Itu harus kita perhatikan ya latar belakang guru, karena kalau sudah masuk ke lembaga kita tidak sepemahaman itu bisa mempengaruhi terhadap pemahaman anak-anak kita. Nah, ini penting ya, itu penjaringan sumber daya guru selektif di awal. Kemudian juga orientasi
dan juga baiat ya sebagai fakta integritas khidmat guru dan karyawan. Nah, ini bagian daripada biasa kita di NU suka ada baiat. Kenapa enggak? Ya, kita juga terapkan di lembaga pendidikan kita. Baiat bahwa kita semata-mata khidmat kepada Nahdlatul Ulama. Kemudian juga pelatihan-pelatihan ya. Saya di Ma'arif juga sudah mempersiapkan itu PDPK PNU khusus untuk guru Ma'arif. Ya, sehingga saya kira memang yang terpenting yang utama adalah kepala sekolah, wakasek dan guru lah yang harus paham itu. Pengadaan sarana dan prasarana referensi berbasis aswaja ya, buku-buku yang berbasis aswaja, kemudian juga kalau saya itu wajibkan semua kelas itu ada foto Hadratus Syekh. Setiap kelas itu harus ada logo NU-nya. Dan setiap kegiatan harus ada lagu-lagunya. Itu bagian dari kurikulum yang tidak terpisahkan. Nah, selanjutnya dalam implementasinya ya, tentu apa yang sudah kita lakukan dalam tahap persiapan tadi ya, tahap persiapan, maka kita implementasikan dari bagaimana guru konsisten dalam pengajaran pembiasaan berbasis aswaja, kemudian juga siswanya diikutkan dalam organisasi ke-NU-an, pengembangan ekstrakurikulernya berbasis aswaja ya, contohnya kita bergabung bersinergi dengan Les Bumi untuk seninya, bergabung dengan Sakoma untuk pramukanya, bergabung dengan Paganusa untuk keahlian bela dirinya, bergabung dengan JKH untuk melatih anak-anak Qur'annya. Jadi maksimalkan kekuatan NU ya untuk anak-anak kita. Kemudian juga pembinaan briefing guru karyawan ini harus terus-menerus ya, jangan lelah. Kitalah yang harus lebih banyak mendoping guru-guru kita. Kadang kan suka kebalik. Ayo saja kita ngedoping kemana? Ke siswa. Ya, yang paling utama sebetulnya adalah guru dan tenaga harian kita di sekolah. Maka pembinaan kita kepada guru itu harus lebih intens. Baik itu briefing harian, briefing mingguan, briefing bulanan. Itu untuk apa? Untuk mengikat pemikiran aswaja kita. Dan tentunya juga senantiasa memonitoring, mengidentifikasi ya bagaimana proses pembelajaran siswa dan guru. Hasilnya ya, tahap hasil kita bisa melihat ya bagaimana kurikulum yang telah kita canangkan ya dalam beraswaja kita evaluasi, baik itu di tes sumatif ya, baik itu dalam proses project dan yang lainnya. Kemudian kita lihat, kita adakan lomba-lomba ya pengetahuan tentang, contohnya ya itu tadi ya, tentang lomba marhabaan, lomba berjanji, lomba pidato gitu ya, yang berbasis aswaja, pameran ya, melukis, kemudian ekstrakurikuler berbasis, kita adakan itu supaya apa? Kita bisa mengukur seberapa jauh pemahaman dan juga penguasaan anak-anak kita dengan nilai aswaja ini. Kemudian juga musabakoh tingkat nasional kita ikutkan ya. Contoh kan sering di PBNU kan kegiatan lomba Basul Kutub, lomba berjanji, kita ikutkan ya. Nah, kita lihat hasil dari apa yang sudah kita tanamkan di sekolah kita. Kemudian kaderisasi organisasi PPNU di lembaga pendidikan ya terus kita kuatkan, bahkan kita dorong ya, anak-anak kita juga aktif baik itu di kecamatannya, di kabupatennya ya melalui organisasi NU. Dan tentunya adalah kuatkan ya, dengan itu, dengan penguatan NU ini kita bisa melihat bagaimana nilai khidmat guru, khidmat santri kepada kiai dan masyarakat. Ya, itulah yang membedakan sekolah dengan kita ya, yang berbasis NU dengan sekolah yang lain. Jadi saya selalu mengatakan hubungan guru dengan siswa ya di NU itulah yang paling jadi kekuatan besar. Jadi enggak ada namanya pimpinan kepala sekolah dengan guru atasan bawahan, tapi kita melihatnya kepala sekolah dengan guru itu bagaikan murid dengan gurunya. Karena apa? Karena kepala sekolah ini selalu memberikan arahan, sehingga khidmat guru kepada kepala sekolah itu menjadi bagian daripada hasanah nilai-nilai aswaja. Itulah yang akan bisa kita rasakan kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai ini. Selanjutnya saya di sini melihatkan Pak Latif, ininya slide-nya bisa dilihat terus sampai akhir.
Bisa dilihat di sini ya foto-foto bagaimana guru-guru kita berkumpul menyusun visi misi program ya, kemudian juga pembentukan tim penjaminan mutu, penjaringan seleksi guru ya berbasis aswaja, orientasi baiat guru, kemudian pelatihan-pelatihan pengajaran metode dengan pengajaran aswaja, pengadaan sarana, mewajibkan guru untuk konsisten ya dengan pengajaran aswajanya. Nah, ini semua bisa dilihat ya beberapa foto-foto yang sudah kita lakukan sehingga proses penerapan nilai-nilai aswaja ini betul-betul kita dukung dengan by system ya, baik itu dari owner ya sebagai pengurus yayasan diamanatkan kepada eksekutornya ya, kepala sekolah dan juga pemangku pembelajaran kegiatan pada guru-guru sampai kepada anak-anak kita. Insya Allah tentunya ini adalah ikhtiar kita untuk bisa mengkader ya generasi ke depan, masa depan kita betul-betul terjaga melalui pendidikan. Dan mudah-mudahan sinergi kami bersama Muslimat ini semakin bisa menguatkan nilai pendidikan, karena pendidikan di sekolah madrasah tidak bisa kita maksimal kalau tidak didukung terhadap kesadaran nilai-nilai aswaja di masyarakat. Hatur nuhun, itu saja mungkin Bu Fitri ya diskusi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dr. Ipa. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau saya tidak salah mengutip ya Teh ya, ada satu kutipan nih yang sederhana dan bisa kita garis bawahi ya dari materinya Teh Dr. Ipa, bahwasannya penerapan pendidikan aswaja ini akan bermutu jika kurikulum aswajanya ajeg ya Teh ya, begitu ya? Ya, ya dari hulu ke hilir ya. Dari hulu ke hilir ya. Jadi harus ajeg kurikulumnya, maka pendidikan aswajanya juga akan bermutu. Baik, Teh ini kita mau buka sesi tanya jawab Teh? Ya, mangga. Boleh. Mangga Ibu-Ibu Salihah, barangkali ada yang mau bertanya kepada Dr. Ipa, silakan boleh langsung dibuka speakernya. Saya batasi mungkin 3 saja ya, karena memang waktunya juga sudah sangat melebihi gitu ya. Oke, mangga silakan. Yang mau bertanya boleh dibuka ininya apa speakernya. Saya dari Garut mau bertanya. Oke, siap. Teh Kinkit, mangga. Ya, terima kasih Bu Teh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memasrakkan tentang buku atau semacam buletin yang tulisannya teh gede, ulah aralit ngarah kabacaan. Itu. Tidak harus banyak pembahasannya, paling tidak misalkan 2 pembahasan, 1 buletin atau berapa lembar lah. Nah, itu didistribusi dengan tentunya saya berharap tulisannya pada gede-gede gitu. Itu saja, satu-satu aja dulu. Itu mohon direalisasi. Nah, nanti kita distribusi, apakah itu nantinya dibeli atau gimana ya bagaimana nanti gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ipa nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah Teh buat yang nanya. Wah, ada hadiah berarti Teh dong, umroh. Kabupaten Bandung Teh. Hadiah nanti. Hadiah umroh. Hadiah umroh. Berarti MC juga kebagian atau ya? Iya dong. Ya, jadi maksudnya Teteh juga prihatin tentang kondisi masyarakat terkait dengan pemahaman aswaja yang sangat begitu minim. Nah, ini mungkin melalui tulisan-tulisan yang agak menarik dan tulisan itu mungkin besar sehingga dia mampu untuk membaca, memaksakan untuk membaca, dan materinya tidak usah banyak-banyak dulu gitu, misalkan ya berapa dulu, 2 materi dulu gitu. Ini aswaja ini, jadi dengan bahasa yang sangat sederhana ya, yang sangat sederhana sehingga bisa dipahami, karena tidak semua orang di kita itu khusus di Muslimat NU tidak semuanya berpendidikan tinggi, tidak semuanya berpendidikan tinggi, itu lebih didominasi dari pendidikan menengah ke bawah. Kalau yang sudah sepuh gitu ya. Tapi kalau di kota mah banyak dari menengah ke atas itu sangat sudah luar biasa, apalagi di PW ke sana itu
sudah hebat. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh emak-emak yang ada di daerah gitu. Hatur nuhun Teh Fitri, hatur nuhun. Mungkin Ya entos maksudnya hadiah ya, umrohna. Ini tantangan untuk mungkin bidang maksud dakwah ya. check-in kit itu seperti poster kali ya, lebih menarik dan apa namanya mudah dicerna gitu ya Teh mungkin ya. Oh, betul. Ya, Betul. kan sedikit saya jawab ya, Mangga. bahwa untuk permohonan dari ini adalah satu pemikiran yang harus dilaksanakan oleh bidang dakwah ya. Jadi dakwahnya sekarang dengan kita Pak, dengan tulisan. Silakan untuk lebih menguatkan lagi bidang dakwah dan ini membuat semacam buletin dengan persyaratannya tadi, khusus persyaratan tulisannya besar, tidak usah banyak dulu kan, supaya kita bisa baca, bisa dayana gitu. Jemaat NU sudah dalam masuk kategori lansia, jadi kita harus sesuai dengan mereka. Kira itu untuk koordinator dan untuk khususnya untuk Neng Iva ya, yang membawakan materi tentang pendidikan aswaja ini. Siap, tindak lanjuti Bu Haji. Insya Allah nanti bikin stiker ya, ataupun tadi buletin ya Bu ya. Insya Allah semangat bidang dakwah nih. Mangga. Ya, hatur nuhun Teh Kinkin jadi membuahkan sebuah inovasi program ya Bu ya. Ya Teh Iva juga gitu, jadi inovasi program lagi untuk bidang dakwah yang harus dikembangkan. Baik, ada dua penanya lagi nih. Yang kedua tadi Teh Nia ya, Teh Nia Kolbunia. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Ketua PW Muslimat Jawa Barat, narasumber Taja Ipa yang sangat jelas sekali memaparkan tentang pendidikan Aswaja Nahdiyah. Permasalahan yang dihadapi di masyarakat, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang mengakui jamaahnya terbanyak, tapi kenyataannya yang notabene orang NU itu belum semuanya pede mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Ini bagaimana kiat-kiat kita supaya warga NU yang jamaah itu yang kultural itu bisa memahami bahwa kita ini memiliki ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, sehingga mereka kemana-mana itu sangat pede gitu dengan ke-NU-annya. Dan khususnya untuk ibu-ibu muslimat NU, kita itu sangat banyak sekali jamaahnya dan suka terbawa arus pengajian yang lainnya gitu. Jadi kadang jadi bimbang, ke sini ikut, ke sana ikut gitu kan. Padahal kita harus istiqomah dengan ajaran yang kita laksanakan. Jadi bagaimana nih kiat-kiatnya khususnya buat warga NU dan muslimat NU yang sangat haus akan ilmu sehingga mereka kemana-mana ikut pengajian, padahal mereka tidak tahu bahwa pengajian itu tidak sesuai dengan muslimat NU, bahwa muslimat itu harus istiqomah dengan ajaran yang sudah kita terapkan sehari-hari. Itu saja mungkin Teh Haja Ipa dan Ibu Ketua, mudah-mudahan ada pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Nia, bilih ka bawa pustaka bakabanya tehnya. Mohon mangga. Mangga Teh Iva bade langsung dijawab. Iya, hatur nuhun Teh Nia, luar biasa patarosana. Itulah tantangan kita ya. Jadi memang masyarakat kita ini memang ya sesuai dengan perkembangannya lebih kepada pragmatis saja gitu. Anu rame pokoknya mah. Anu piseurieun, anu bisa iyalah bisa hiburan gitu kan. Itu tren-trennya. Ya, itu tren-trennya saat ini. Tetapi kita juga tentunya sebagai pemikiran Aswaja yang mengajarkan kita untuk senantiasa juga bagaimana ya
al-ahdu bijadidil aslah. Kita tidak boleh menganggap mereka itu negatif gitu, selalu berpikir negatif. Tapi justru bagaimana al-ulama yanzurul ummah bi'aini rahmah. Kita melihat bagaimanapun juga kondisi masyarakat kita, ya kita harus menatapnya dengan penuh kasih sayang. Oh, berarti mereka pengennya kayak gitu ya. Oh, mereka cenderungannya kayak gitu ya. Oke lah ya, kita bikin sesuatu yang membuat mereka tertarik di awal. Ya, mungkin kajian-kajian kita ya mungkin dengan sistem digital ya, Instagram. Yang kadang Instagram itu kan memang tidak terlalu lama, tidak terlalu ini, tetapi dengan kata-kata yang menarik gitu ya. Ya kenapa enggak? Kita juga harus dinamis, mengikuti apa yang menjadi perubahan alur. Kalau kita tidak mengikuti alur, mereka ya kita akan ketinggalan terus memang ya. Itulah memang tantangan kita. Jadi pendekatan secara media tadi mungkin Teh Kinkin sampaikan ya dengan kata-kata yang lebih menarik gitu ya dengan tulisan-tulisan. Harus siap-siap ke masjid maca-maca Quran atau ayat-ayateun. Ya, sekarang mah kan yang tren-tren tuh ya kayak baca Quran juga dengan memakai digital tuh ya. Kemarin dari dari PBNU juga ada simaan Al-Quran by digital pakai guru yang memang ahlinya di bidang itu. Itu memang tren-trennya sekarang kayak gitu dakwah itu gitu. Jadi kenapa enggak kita juga harus mengikuti alur ya. Bagaimana sekarang muslimat sudah terbiasa dengan apa sih namanya mood, apa sih yang namanya Zoom, apa sih yang namanya Facebook dan yang lain. Ini adalah bagian dari supaya kita bisa mengisi ruang-ruang perkembangan globalisasi semacam ini. Kita ya, termasuk juga tadi saya sampaikan di pendidikan kita juga gimana sih supaya mereka memegang kitab Safinah itu menarik gitu ya. Maka kita modifikasi kitab Safinah itu dengan tulisan yang besar, kemudian ada terjemah perkataannya, ada syairnya, ada lagunya, ada tanya jawabnya. Tapi isinya sebetulnya Safinah kan ya gitu. Nah, bagaimana kita mengemas itu? Itulah tantangan dakwah kita sekarang ya. Dan tentunya juga hal yang penting juga adalah terus kita doktrinisasi masyarakat kita tentang pentingnya kita berguru, tentang pentingnya kita punya guru, ya sehingga guru yang kita ikuti adalah guru yang memang betul-betul tersambung sanadnya ilmunya kepada guru yang memang ahli ilmu juga. Dan saya kira masyarakat kita juga sudah mulai rasional ketika mereka menyebut ya bagaimana sih latar belakang seseorang itu menjadi basis dalam kepercayaan mereka. Nah seharusnya itu juga terus kita doktrin. Kenapa sih kita nggak nyari guru yang tentunya sudah jelas ya belajar ilmunya ya dengan gurunya agama juga gitu ya. Kalau saya kan kemarin suka dengan artis ya kita minta selfie, dengan kiai ya kita minta nasihati gitu. Jadi itu kata-kata itu harus terus kita doktrin bahwa kalau dengan guru dengan artis ya makomnya lah mungkin kita nyari selfie, tapi jangan minta dinasehati secara agama karena mereka bukan bagiannya gitu. Kalau dengan minta nasihat ya carilah kiai gitu. Jadi doktrin-doktrin itu harus sering terus kita ini. Akhirnya juga saya yakin masyarakat kita akan lebih paham, terbuka dan rasional. Selagi kita terus menyuarakan kebenaran doktrin-doktrin itu. Semangat Nia, apalagi tentu saya yakin ya tantangan di Bandung gitu loh ya. Harus mohon maaf luar biasa gitu ya dimodifikasinya. Ibu-ibu sekarang yang ke medsos itu kan tokoh-tokoh dai-dainya itu kan minhum banyaknya, bahkan membahas tentang tawasul itu nggak boleh kan. Padahal kita yang sehari-harinya suka tawasul oleh dai yang di medsos itu kan nggak boleh tawasul itu gitu kan. Jadi nanti mah harus Nia ditanamkan harus terlebih dahulu, tampilnya dikuatkan. tuh Nia orang kita modifikasi. Ame jadi artis nanti mah kan ya itulah tantangannya. Iya. Bismillah lah ya kita dorong itu. Baik, hatur nuhun Teh Nia. Selanjutnya ini ada 4 penanya lagi. Jadi kita mungkin akan dengarkan dulu pertanyaannya semua ya Teh Ipa ya. Barangkali nanti Teh Ipa bisa menjawab sekalian. Baik, mangga Bu Ai Habibah dari Cianjur ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun karena waktosna
Masya Allah, tabarakallah, materinya yang sangat sangat Pak, penting setengah sekali, 12, Pak. sangat penting sekali. Ibu IPA, kami ini punya lembaga. Ingin sekali lembaga kami sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Ibu IPA bahwa kita mulai menerapkan aswaja di pendidikan. Tetapi kami sangat minim sekali untuk referen buku-buku yang bisa ini kan ya selain kitab-kitab yang biasa kita salafi ini kan ke anak didik kami. Mungkin ada khusus yang memang yang sebagaimana tadi diterapkan di Al-Muhajirin, kira-kira kami kemana untuk membelinya atau mencarinya gitu, Bu Ipa, mohon di ini informasinya. Terus materinya tolong dikirimkan ya, yang ini filenya yang Ya, tadi disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Bu Ai. Ya. Kemudian Ibu Pipi Sylvia dari Panawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini PIPA dari PP dari Panawangan. Kan di daerah kita teh belum masyarakatnya awam tentang masalah NU, tentang ke-NU-an. Bagaimana kalau TIPA itu mengadakan pelatihan atau pendidikan kepada ibu-ibu muslimat tentang ke-NU-an, tentang keaswajaan. Nanti tiap kader-kader dari desa tuh ya ada dari tiap desa tuh kader-kader NU nanti bisa menyampaikan ke masyarakat supaya kita tuh semua masyarakat teh ngerti tentang ke-NU-an, soalnya daerah kita itu masih minim tentang ke-NU-an, terus ya termasuk aku gitu masih minim lah tentang ke-NU-an di muslimat paling kita yang umum-umumnya aja ya yang itu kan yang dijelaskannya. Kan kita juga kan harus menyampaikan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada masyarakat gitu. Makasih Teh Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari PAC Muslimat Kecamatan Paseh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hampir-hampir mirip dengan Ibu Sekjen tadi Bu Hajina. Untuk kategori pendidikan, juga untuk lansia-lansia mah begitu, misalnya bisa bawa ke sekaba-kaba dari gaji tadi ya. Untuk kategori pendidikan ini suatu pengalaman. Kata guru kan saya dulu sekolahnya di Persatuan, SMP SMA-nya juga sama Lidah. Kemudian kata guru begini, yang doa sholat itu baik apapun yang tadinya sholatnya kan nggak pakai usolli gitu, harus dipakai ya, jangan yang itu yang bodoh-bodoh itu jangan ditulis katanya gitu ya. Kan enggak, kan kita udah tetap kita kental di aswaja gitu. Keturunan kita semua udah aswaja. Nah gitu, dari sekarang saya mau menyampaikan ilmu-ilmu itu ke anak-anak didik di sini di Bandasa, baik anak-anak SD, SMP maupun SMA semua gitu. Pakai kitab kuning, apalagi ya pokoknya yang dikerjakan ya aswaja gitu, yang ditanamkan ke anak-anaknya itu aswaja. Jadi untuk menguatkan anak didik gitu. Kan semua gimana gitu, saya punya ilmu yang sudah diterapkan oleh guru dulu gitu, apakah tidak berdosa? Kata guru kan semacam kalau kita di BU ya, karena ada WA kan, kalau di SWJ gitu di anu ya enggak, barangkali gitu gimana gitu kan. Saya kalau kata guru harus gitu teh, harus nurut gitu, tapi semua tidak dituruti kan kita sebagai itu aja yang Pak dan saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Ipa, mau dijawab dulu 3 dulu ya? Ini karena harus setengah 12 ya. Iya. Ya, insyaallah. Mungkin begini, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa ya Teh Ai Habibah.
Insya Allah mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan sarana pembelajaran, kebetulan di LP Ma'arif juga sudah membuat buku keaswajaan Jawa Barat, ya sudah selesai rampung, bahkan sudah diterbitkan di 3 serangkai. Untuk kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi khusus untuk informasi keaswajaan Jawa Barat. Nanti ada di situ profil tentang kiai-kiai NU Jawa Barat seperti Pak Kiai Ilyas ya, kemudian yang dari juga dari UI Munding itu ya, termasuk juga Sukamiskin yang lain itu ada masuk di buku keaswajaan itu. Ini pertama perdana kita launchingkan karena biasanya Ma'arif Jawa Barat ini suka ngambilnya dari buku Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, alhamdulillah di tahun ini sudah selesai rampung dari kelas 4, 5, sampai kelas 12. Nah, nanti bagi yang berminat ya untuk dipakai di sekolahnya sebagai pengantar PAI ya, jadi double tuh buku PAI itu bisa kita gandakan dengan informasi keaswajaan, bisa dipakai buku itu. Diterbitkan di 3 serangkai. Insya Allah bisa menghubungi saya, nanti ada Pak Opik yang bagian itu ya. Termasuk juga buku-buku yang lainnya semacam Sapinah, Tijan yang sudah dimodifikasi ya menjadi lebih menarik, gambar-gambar dan yang lainnya juga bisa kita siapkan. Ya, saya kira juga buku-buku yang dari para guru-guru yang lainnya juga bisa kita ini. Kemarin itu Bu Haji Ella juga sudah membuat buku panduan muslimat ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera dilaunchingkan juga yang disusun oleh Bu Haji Ella. Ya, selalu lah kita maksimalkan ya, jamaah banyak ya, tentu ini harus jadi potensi besar ya untuk kita berkreativitas membuat modifikasi yang menarik untuk pembelajaran anak-anak kita. Selanjutnya juga Ibu Pipi ya berkenaan dengan apa tadi itu pelatihan ya. Pelatihan ya, ya alhamdulillah sebetulnya apa yang senantiasa dilakukan oleh guru-guru kita dari muslimat, dari PC juga arahnya sebetulnya ke sana. Tetapi mudah-mudahan kalau mungkin ada waktu sesi berkenan saya untuk juga hadir ya insya Allah ya. Tapi memang tantangan kita bagaimana memodifikasi nih kajian muslimat itu tidak seperti halnya biasa-biasa saja. Karena masyarakat kadang lebih menarik kalau mungkin dibalut dengan penguatan ekonominya, dengan bazarnya, ya, dengan kajian-kajian yang mungkin terkini lah, kekinian gitu. Nah, saya kira itu tantangan sehingga kita juga harus menyampaikan bahwa aswaja ini tidak hanya ngurusin masalah tahlil, masalah manakib dan yang lainnya, tapi aswaja juga berpikir tentang bagaimana sih ekonomi, berpikir tentang bagaimana kemaslahatan keluarga dan juga berbagai aspek yang lainnya. Nah, saya kira ini bisa kita agendakan ya melalui kajian, seminar ataupun juga pelatihan-pelatihan ya, kemasannya buat menarik, isi nama sebetulnya nama aswaja gitu ya. Insya Allah ya kita bikinkan agenda itu. Alhamdulillah juga tadi dari Paseh ya. Kita juga dalam penguatan pendidikan untuk para guru memang harus awal kita perhatikan ya. Kadang ini suka dilewatkan ya, ngurusin PSB saja sekolah itu. Padahal yang harus pertama itu adalah justru menyediakan sumber daya guru yang sesuai dengan pemikiran harokahnya ya bersama kita. Kalau kita sudah punya guru yang berqualified bagus ya, maka yakinlah siswa itu akan nuturkan gitu ya. Nah, saya khususnya kalau untuk guru Al-Quran dan guru pesantren itu betul-betul saya kawal ya. Awal tes guru diterima di Muhajirin kita tujukan dulu ya, kita wawancara dulu betul nggak mereka punya harokah sama dengan kita. Termasuk juga guru Quran betul-betul ditashih, bahkan disertifikasi tentang bagaimana cara mengajar, bukan hanya sekedar dia bisa ngajar, bukan hanya sekedar dia pintar Quran, tetapi dia juga harus kita tahu bagaimana cara dia ngajar yang benar. Nah, itu betul-betul harus kita perhatikan ya. Sehingga saya tadi sampaikan kenapa kita harus berorientasi pada penguatan mutu ya. Penguatan mutu diawali dari penguatan potensi sumber daya guru. Itulah yang harus kita kuatkan. Kalau itu sudah ada ya, mau belajar di sawah, mau belajar di lapang, kalau gurunya sudah mumpuni, saya yakin akan bertahap terus pendidikan kita akan maju dan berkualitas. Lihatlah ya para ulama dulu pesantren-pesantren ngaji di Langgar di mana jaradi gitu kan ya. Jadi kiai para
para murid-muridnya jadilah begitu. Kenapa? Karena diawali daripada potensi guru itu sendiri. Nah, maka mudah-mudahan nanti sekiranya dibutuhkan ya, kami juga bisa mendampingi lah, mungkin kalau yang punya sekolah, punya madrasah, in-house training juga bisa mungkin kita agendakan bagaimana pentingnya semua sistem di sekolah itu dalam penguatan sumber daya itu mengarah kepada penguatan aswaja. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lakukan, baik itu melalui in-house training ataupun mungkin PGM nih di satu kabupaten ya yang memang orientasinya ke aswajaan, ayo kita kuatkan. Karena kita yakin kalau NU ini masih terus eksis, kita kuatkan pendidikan kadernya melalui pendidikan, melalui keluarga yang dilakukan di Muslimat, di Ma'arif. Insya Allah ini kontribusi besar kita ya untuk Nahdlatul Ulama. Kalau urusan politiknya ada memang serius ya, kalaupun itu tidak bisa dilakukan melalui politik ya tetap kita istiqomah aja ngajar saja. Insya Allah ya ini Setuju sekali. Semangat. Baik, hatur nuhun Pak Ipa. Berarti selajengna ada yang Teh Nung ya, Teh Haja Nung, mangga Teh. Sebentar. Mangga Bu, mangga. Menyimak apa yang Teteh parem, teteh parem. Parem. Terus di Laun teh laun. Ya. Punten. Semua yang menjadi permasalahan dari para penanya ini kemudian sudah dijawab oleh Pak. Nah, tambahannya ini semua karena program pendidikan mohon dilibatkan ya, di kerjasama kolaborasi dengan Yayasan Pendidikan 5. Dalam hal ini di bawah pimpinan Teh Yaya Rohayati Arifin ya. Karena begitu, Teh Ipa, hari ini kan lebih strateginya dalam itu pendidikan. Saya kira itu sama. Silakan ya, kalau masih ada pertanyaan. Disinergikan dengan program di divisi itu ya Bu ya. Yang sama Teh Yaya ya. Oke. Ya, hatur nuhun Bu. Mangga Teh Haja Nung, satu lagi mungkin ya Teh Iva ya. Ya. Teh Nung lebat, Teh Nung, engalan gelis. Terpental gitu. Ya. Udah we Teh Fitri. Udah aja ya, sepertinya Ya, terpental ya. Sudah saja ya. Mohon mangga karena sepertinya tentunya terpental, jadi kita lanjutkan saja ya ke agenda berikutnya. Jadi untuk selanjutnya, karena alhamdulillah materi sudah tersampaikan, juga diskusi juga alhamdulillah luar biasa sekali. Selanjutnya kita berada di penghujung acara ya di siang ini, maka kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Hindayani dari KBB. Mangga, silakan. Neng Yin tadi sudah di tawasul ya. Sekarang doanya mau beliau lagi hubungan dengan akhiri aja lah, akhiri aja Teh. dengan alhamdulillah aja lah dengan ya. Baiklah. Sepakat lah. Sepakat kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Kak Sadayana, terima kasih. Asyhadu an la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hapunten kasadayana kuring ke Cianjur dari hapunten. Sami-sami Ibu Sadayana hatur nuhun atas partisipasinya dan perhatiannya. Mudah-mudahan besok kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti lagi acara Safari Ramadan ini. Masih ada 8 hari lagi ya Ibu-ibu di antos enjing di waktu sami. Panginten ya. Materi teh Ela nu kamari aya ya di ini di mungkin di share ya. Nanti di share ke grup ya. Mohon mangga. Atas cekapnya Ibunya, Panginten badai cekap Teh Fitri cekap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun PAC Kecamatan Pangalengan. Kak Ipa hatur nuhun. Nang Ipa hatur nuhun, Nang Ipa. Sami-sami hatur nuhun, barokah silaturahmi ya. Digital nih sudah terkenyangkan. Ada kangen sadayana. Teh Ipa seger pisan ayeuna mah Teh Elanya. Pokoknya mah udah jangan berpikir yang sudah. Iya kan ketemu ibu-ibu solehah mau masalah bingah ya mudah-mudahan tiasa silaturahmi langsung juga. Yang juga ini mah lihat Ipa yang berbahagia kita pun berbahagia ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rangkaian yang kita perjuangkan itu belum mendapatkan ya tapi Allah kita. Ya Allah ya Rabbal. Kemudian ke depan kita itu masih banyak waktu ya. Amin. Amin doa bimbingan Ibu terus akan jadi pada waktu. Teh kan masih muda Teh Ipa kan masih muda. Iya, hayu lah. Umpan serang Teh Kikin. Ya, kita masih terus untuk berjuang ke depan dan istilahnya memperlihatkan tidak kok masyarakat Jawa Barat kok aneh dalam hal ini ya, aneh dalam arti kok lebih fakta telat kan jadi sampai kita siapkan untuk halal. Nuhun ilmu. Ya, ini ada tambahannya dari pendidikan dari DPR bahwa ada pengumuman dari DPR pusat. Tolong bertanya ya. Saya Arifin. Ini aja udah. Iya ya, sekarang tadi ayah begitu. Ya kalau enggak, Ibu dalam acara apa itu pesantren Ramadan Balita ya itu diminta segera melapor sekarang ini langsung ke YPM pusat, tekniknya dari pusat. Gitu. Nanti segala sesuatunya diurus langsung kepada langsung diurus oleh YPM pusat, tidak lagi di provinsi Jawa Barat. Ya, karena itu pesantren Ramadan Balita. Nanti yang urus adalah Teh Yayat Arifin. Mudah-mudahan jalannya sesuatunya juga berjalan dengan lancar. Program kita di bulan Ramadan ini memang banyak sekali, ya banyak sekali. Mudah-mudahan semuanya memperlihatkan bahwa kita ini memang eksis. Saya yakin semuanya juga mampu melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Wes, darahnya tinggi wajib. Ada tuh. Mangga pamitan. Pamit izin Lin. Mau ditutup. Mangga Wilujeng. Mau jembatan. Mangga Pak Latif.
pilih pada Jumatan enggak. Ya nuhun ya Latif, hatur nuhun Ibu.